Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 transformasi fungsi. Kita fokuskan pada materi translasi horizontal. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 13 sampai 18 untuk siswa kelas 12 SMA SMK. Translasi horizontal. Ayo bereksplorasi. Parabola merek terbaru akan dipasang di sebuah atap yang datar. Dengan acuan, tiang penyangga parabola berada pada titik tengah atap. Parabola tersebut dimodelkan dalam bentuk fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Jika fungsi fx berubah menjadi y sama dengan fx ditambah 4, berarti ada penambahan 4 di sini, dan y sama dengan fx ditambah 2. Maka ilustrasi fungsi di atas dapat dinyatakan dalam gambar 1.7. Jika fungsinya yang berwarna biru yaitu y sama dengan x pangkat 2, kalau ditambah 4 menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah 4, maka grafik ini bergeser ke atas 1, 2, 3, 4 satuan. Jika berubah menjadi y sama dengan x ditambah 2, maka bergeser ke arah kiri sejauh 1, 2. A. Translasi horizontal ke kanan. Terdapat fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah 2 jika fungsi tersebut digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Di sini digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Jadi, dari titik awal ini, yaitu 0, digeser 2 satuan. Menjadi x-nya 2. Sehingga dari sini, yang awal mula fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat ditambah 2. Karena digeser ke kanan sejauh 2 satuan, maka x aksennya berubah menjadi x dikurangi 2. Kita substitusi ke persamaan x kuadrat ini sehingga bayangannya atau translasinya y aksen sama dengan x dikurangi 2 kuadrat ditambah 2. Ini adalah hasil translasinya. Dengan translasi t sama dengan 2,0. Translasi horizontal ke kiri. Fungsi eksponen y sama dengan 2 pangkat x yang digambarkan pada gambar 1.9 di bawah ini mengalami pergeseran sejauh 4 satuan ke arah kiri. Kalau penjelasan di sini seharusnya 5 satuan ke arah kiri. Sehingga yang awal mulanya y sama dengan 2 pangkat x, karena digeser sejauh 5 satuan ke arah kiri, maka x aksennya sama dengan x ditambah 5. Kita substitusi ke persamaan ini, maka y aksen sama dengan 2 pangkat, kita ganti dengan x ditambah 5. Dengan translasi yaitu negatif 5,0. Definisi 1.2. Grafik y sama dengan f x dikurangi a adalah hasil translasi dari y sama dengan fx oleh a, 0. Pada translasi y sama dengan f x dikurangi a, maka berlaku jika a-nya lebih besar dari 0, maka grafik bergeser ke arah kanan. Pada gambar 1.8, a-nya lebih besar dari 0, sehingga x aksen berubah menjadi x dikurangi 2, maka akan bergeser 2 satuan ke arah kanan. Kalau a-nya lebih kecil dari 0, maka x aksennya berubah menjadi x ditambah 5, sehingga bergeser ke arah kiri sejauh 5 satuan. Yang awal mula dari sini akan bergeser ke sana. Sehingga translasi y sama dengan fx dikurangi a disebut sebagai bentuk translasi horizontal. Contoh soal 1.3, diketahui fungsi linier fx sama dengan 2x ditambah 3y ditambah 4 jika fx mengalami pergeseran ke bawah sejauh 4 satuan. Maka tentukan hasil translasi fx.
Karena fx mengalami pergeseran ke bawah sejauh 4 satuan, kita harus ingat definisi 1.1. Kita selesaikan dulu persamaan ini. Fx itu sama dengan y sama dengan 2x ditambah 3y ditambah 4. 3y dipindah ke ruas sebelah sehingga menjadi y dikurangi 3y sama dengan 2x ditambah 4. Y dikurangi 3y, negatif 2y sama dengan 2x ditambah 4. Atau y sama dengan, ini sama dibagi dengan negatif 2. 2 dibagi negatif 2, negatif 1x atau negatif x. 4 dibagi negatif 2, negatif 2. Ini adalah persamaan y-nya. Sekarang, bayangannya atau ditranslasi terhadap y sama dengan fx ditambah b. Maka persamaan ini berubah menjadi y aksen sama dengan fx ditambah b. B-nya di sini 4 satuan ke bawah. Karena ke bawah berarti lebih kecil dari b. Sehingga b-nya adalah negatif 4. Maka persamaannya menjadi y aksen sama dengan fx-nya yaitu negatif x dikurangi 2. B-nya negatif 4. Maka y aksen sama dengan negatif x dikurangi 6. Ini adalah persamaan atau hasil translasinya. Contoh soal 1.4, grafik dari y sama dengan x kuadrat ditambah 3x digeser sejauh 6 satuan ke kanan. Tentukan hasil translasinya dan gambarlah grafiknya. Kita harus ingat definisi 1.2. Karena ke kanan, berarti A-nya lebih besar dari 0. A-nya yaitu 6. 6 lebih besar dari 0. Sehingga persamaan translasinya Y sama dengan F X dikurangi A, di mana A-nya adalah 6. Y sama dengan F X dikurangi 6. X dikurangi 6 kita substitusi ke persamaan Y ini, sehingga menjadi X dikurangi 6 kuadrat ditambah 3 dikali X dikurangi 6. Maka gambar grafiknya seperti ini. Yang awal mula yang berwarna biru ini yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Karena ditranslasi 6 satuan ke arah kanan, maka bergeser ke arah kanan sebesar 6 satuan. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan X dikurangi 6 kuadrat ditambah 3 dikali X dikurangi 6. Ayo berpikir kreatif. Translasi dari fungsi fx sama dengan X ditambah 1, X dikurangi 3 oleh A 0, untuk A sama dengan negatif 3 adalah ke kiri. Sedangkan oleh 0b untuk B sama dengan 2 adalah ke atas. Tentukan nilai A dan B yang lain jika fx sama dengan X ditambah 1, X dikurangi 3 ditranslasi masing-masing ke bawah, ke kanan, ke atas, dan ke kiri. Kalau ke kiri, kita harus ingat definisi 1.2. Berarti A-nya lebih kecil dari 0. A lebih kecil dari 0 atau A-nya sama dengan negatif 3 lebih kecil dari 0. Kita substitusi ke persamaan ini sehingga Y sama dengan fx dikurangi A. A-nya negatif 3, sehingga Y sama dengan fx dikurangi berubah menjadi ditambah 3. Ini kita substitusi ke persamaan X-nya, maka menjadi Y aksen sama dengan X ditambah 3 ditambah 1. Yang ini X ditambah 3 dikurangi 3. Sehingga Y aksen sama dengan X ditambah 4. Yang ini 3 dikurangi 3, 0 dikali X. Ini adalah persamaannya. Kalau ke arah kanan, berarti A-nya harus lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 0. Kita misalkan A-nya adalah 3. Maka fungsinya Y sama dengan F X dikurangi A, F X dikurangi 3.
Kita substitusi ke persamaan fx ini, maka menjadi y aksen sama dengan x dikurangi 3 ditambah 1 dan x dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan x dikurangi 2 dan x dikurangi 6. Maka ini adalah persamaan translasinya. Untuk yang kiri translasinya yaitu negatif 3, 0. Sedangkan yang ke kanan translasinya adalah 3, 0. Kalau ke bawah dan ke atas, kita harus ingat definisi 1.1, yaitu y sama dengan fx ditambah b. Misalkan b-nya adalah 2, kalau ke atas, maka b-nya lebih besar dari 0, yaitu b-nya 2. B sama dengan 2 lebih besar dari 0. Sehingga hasil transformasinya seharusnya y sama dengan fx ditambah b. Y sama dengan fx-nya yaitu x ditambah 1, x dikurangi 3, ditambah b-nya yaitu 2. Ini adalah hasil translasinya, atau y aksennya. Dengan translasi t yaitu 0, 2. Untuk ke bawah, b-nya lebih kecil dari 0. Misalkan b lebih kecil 0, b-nya yaitu negatif 2, lebih kecil dari 0. Sehingga persamaannya y sama dengan fx ditambah b. Fungsinya yaitu x ditambah 1, x dikurangi 3, dikurangi dengan 2. Maka ini adalah persamaan translasinya. Dengan translasi yaitu 0, negatif 2. Ayo berpikir kritis. Pak Ahmad menentukan hasil translasi dari fungsi eksponen y sama dengan 2 pangkat x ke kanan sejauh 2 satuan. Menjadi y sama dengan 2 pangkat x dikurangi 2. Sehingga Pak Ahmad menyimpulkan bahwa definisi 1.2 pasti berlaku pada setiap fungsi eksponen, seperti y sama dengan 2 pangkat x. Setujukah kalian dengan kesimpulan Pak Ahmad? Definisi 1.2, kalau digeser ke arah kanan, maka A-nya lebih besar dari 0. A di sini yaitu 2. A-nya sama dengan 2 lebih besar dari 0. Sehingga persamaannya menjadi y sama dengan f x dikurangi A-nya diganti dengan 2. Kita substitusi ke persamaan 2 pangkat x, sehingga menjadi 2 pangkat x dikurangi 2. Maka ini akan berlaku kalau digambar dengan menggunakan GeoGebra akan menghasilkan seperti ini. Grafik yang berwarna hijau yaitu fx sama dengan 2 pangkat x. Sedangkan ditranslasi sejauh 2 satuan ke arah kanan atau digeser ke arah kanan sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat x dikurangi 2. Maka apa yang dikatakan Pak Ahmad adalah benar. Jadi di sini setuju. Ayo berkomunikasi. Jika suatu fungsi y sama dengan x dikurangi 2 ditambah 6 dibagi x dikurangi 2 adalah hasil translasi dari fungsi y sama dengan x ditambah 6 per x. Tentukan matriks transformasinya, gunakan gambar supaya lebih paham, diskusikan dengan temanmu dan sampaikan hasil pada teman lainnya. Kalau grafik fungsi ini kita gambarkan dengan menggunakan GeoGebra, yang fx yang berwarna biru adalah hasil transformasinya dan yang berwarna merah adalah awal fungsinya. Kalau kita mengingat definisi 1.2, yang awal mulanya fungsinya adalah y sama dengan x ditambah 6 per x. Ditranslasi dengan A lebih besar dari 0, yaitu A-nya adalah 2, lebih besar dari 0. Maka x aksennya yaitu sama dengan x dikurangi 2. Sehingga persamaannya menjadi y sama dengan f x dikurangi 2. Kita substitusi ke persamaan y ini sehingga menjadi
X dikurangi 2 ditambah 6 per X dikurangi 2. Ini adalah hasil translasinya. Sehingga matriks translasinya T sama dengan 2, 0. Demikian materi translasi horizontal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.